Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurawis, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan keempat kelas 2 dari kampus Universitas Patimura Ambon, akan melaksanakan proses pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas kinerja pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah dan tetap semangat. Sebelum Bapak Guru memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya nanti bimbing doa. Sebelum kita belajar, mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum Bapak lanjut, Bapak absen dulu ya. Yudis, Ferdi, ya ada semua ya? Ya. Sebelum Bapak mulai pelajaran, kita dulu tepuk PPK. Kita kelasnya dipimpin dulu nak. Ini di atas. Silakan berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya.
Pak Guru tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, apa lagi ya? Ya, pahlawanku. Apa lagi? Ya, Sultan Sanusi. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku pada subtema 2, pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, setelah melakukan percobaan tanduk, peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tanduk, peserta didik mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Setelah membaca teks pada slide PowerPoint tentang Sultan Agung, peserta didik mampu menambah informasi terhadap yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang keempat, setelah menambah informasi terhadap yang sudah dan ingin diketahuinya lebih lanjut, peserta didik mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Jadi, sebentar kita akan mempraktekkan tentang huruf dan kemudian kita akan mempelajari tentang bahasa dan lisan dan tulisan. Terbang? Nah, Bapak Guru mau tanya dulu. Siapa yang tahu tentang pahlawan ini? Apa? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi ya? Sultan Sanusi, yang tadi Sultan? Ya, Sultan Agung. Jadi, Bapak Guru akan memperlihatkan teks di atas. Kemudian, anak-anakku sebentar dapat menemukan atau membuat beberapa pertanyaan tentang bacaan teks di atas. Jadi sebentar anak-anakku membaca dulu. Bapak Guru kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Setelah itu anak-anakku dapat membuat pertanyaan. Sudah paham? Ya, jadi Bapak Guru kasih waktu 2 menit, silakan kerja. Dibaca dulu, terus dibuat pertanyaannya. Sudah? Ya, yang kedua, baca dulu apa? Ya, apa yang kamu ingin ketahui tentang Sultan Agung? Nah, kelompok 1. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Ya, tanya dulu. Nah, aku sudah kita semua membuat pertanyaan. Terus, tadi pertanyaan pertama, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Ya, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Ya, Sultan Agung. Jadi anakku sudah pintar menemukan beberapa pertanyaan dari teks yang Bapak Guru tampilkan. Jadi sekarang anakku menuliskan tentang Sultan Agung, tokoh dan hubungannya, pergunaannya, ejaan yang benar. Jadi Bapak Guru akan membagikan ke PD-nya dan kemudian anakku secara berkelompok untuk mengerjakannya. Terpaham? Ya, Bapak Guru bagikan yang ke PD-nya. Silakan dikerja. Ya, jadi silakan berdiskusi untuk menuliskan apa-apa tokoh dan hubungannya tentang ketiganya dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, silakan kerja. Ya, silakan dibaca baik dulu baru dikerja. Ada di sini. Ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Ya, diskusi nah. Dibaca dulu, kemudian dituliskan dengan menggunakan ejaan yang benar.
silakan dikerja secara berdiskusi. Ya, bagaimana sudah? Ya, jadi kalau sudah diskusinya, Bapak Guru menunjuk satu orang atau yang mewakili temannya untuk mempersertakan hasil diskusinya di atas. Ya, cukup berapa dulu? Ya, kelompok satu, silakan. Ini di atas nak untuk mempersertakan hasil diskusinya tentang Sultan Agung. Silakan di atas nak. Ya, silakan dibaca. Sultan Agung Adiprabu Hayangkusumo dilahirkan dari kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggalkan di Jakarta, Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 dan 1645. Di bawah kepemimpinannya Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Berdasarkan Sudah. Ya, sekarang kelompok dua, silakan ya. Ya. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 dan 1645. Masa pemerintahan Sultan Agung dan kepada beliau naik tahta DLN. Ya, jadi anak tadi sudah memperhatikan tentang tulisannya dengan menggunakan ejaan yang benar. Jadi anak juga sudah paham tentang Sultan Agung, sudah paham? Paham. Ya, coba anak-anakku amalkan gambar di atas. Apa yang kalian bisa gambar di atas? Apa? Ya, apa lagi? Raja besar. Ya, garis besar. Apa lagi? Ya, ada bunga. Jadi, gambar di atas ada bunga, ada orang sedang berdiri dan ada kaca pembesar. Ya, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang kaca pembesar atau yang dinamakan dengan loop. Ya, aku mau tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan loop? Apa ya? Kaca besar. Siapa yang bisa baca? Nomor satu. Apa yang dimaksud dengan loop? Ya, misalkan. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loop merupakan salah satu penerapan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiasakan. Ya, pertanyaan. Ya, kelompok dua. Apa yang dimaksud dengan loop? Fungsinya loop? Ya, siapa ini? Loop berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Benda yang akan membesar terletak di dalam titik fokus loop itu atau jarak benda ke
Ya, benar. Jadi, apa yang dimaksud loop atau kaca pembesar? Adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensa. Ya, jadi loop yang tadi sudah dibacakan teman-temannya berfungsi untuk membantu mata untuk melihat benda-benda kecil tampak besar dan jelas. Jadi sebentar kita akan mempraktikkan bagaimana membuat loop yang sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi sebentar kita akan praktekkan. Siapa? Mana suaranya? Ini suaraku. Ya, jadi sebentar kita akan praktekkan bagaimana caranya membuat loop sederhana yang ada di sekitar kita. Sudah paham? Ya. Ya, baiklah anak-anakku. Kita akan belajar membuat loop sederhana sebagai penerapan sifat-sifat sifat cahaya. Coba perhatikan di atas. Cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Ya, jadi sekarang anak persiapkan. Siapkan kantongnya. Kantong plastik bening, botol bening, wadah dan air. Kemudian tetap isi kantong plastik dengan air. Jadi itu kantongnya, plastiknya diisi dengan air sebentar. Setelah itu ikat kantong plastik. Kemudian letakkan kertas di bawah kantong plastik. Jadi kantong yang sudah diisi air, di bawahnya nanti ada kertas untuk dijadikan bahan praktik. Kemudian anak-anak sebentar dapat membandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat di plastik. Sudah paham di sini? Ya. Kemudian anak-anak mengulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 lebih besar atau lebih kecil. Kemudian anak-anakku sebentar dapat membandingkan hasil. Ya, hasilnya siapa? Ya, jadi sekarang anak mempraktekkan. Jadi itu plastik yang di depannya diisi dulu air dan diisi air. Sekarang diisi air. Ya, silakan diisi air dulu nak. Sudah diisi air. Kemudian diikat sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan. Ya, diikat, nah diikat. Diikat, nah diikat, diikat. Sudah diikat. Ya, silakan diikat, nah sudah diikat. Ya, kelompok 1 sudah diikat. Ya, kertas yang di bawahnya sudah ada nak. Ya, silakan kelompok 1 praktekkan nak sesuai tadi dengan petunjuk Bapak Guru. Ya, perhatikan bagaimana tulisan yang di bawahnya. Coba. Silakan dilihat, nah dilihat. Nah, kelompok 1 ya, nggak ada ininya. Ya, coba. Kan ini sudah diikat, yang kantong sudah diisi air. Silakan dicoba nak. Ini kertas dilihat dulu dilihat ya. Coba perhatikan bagaimana nanti perbandingannya. Coba ini juga supaya
Anak bisa mengetahui perbandingannya antara menggunakan loop atau tidak. Silakan nak. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Nah, perhatikan bagaimana perbedaannya setelah menggunakan loop. Coba perhatikan ini diperhatikan. Ya, perhatikan. Coba perhatikan. Perhatikan caranya. Perhatikan tulisannya perhatikan. Sini. Coba perhatikan. Ya, ini. Coba perhatikan tulisan dia sudah. Setelah menggunakan loop, bagaimana tulisannya juga? Coba ya. Gimana? Coba perhatikan. Nah, Bapak Guru bertanya bagaimana prakteknya tadi? Sudah paham? Ya, anak-anakku sudah paham tentang bagaimana menggunakan loop sederhana. Jadi, sebentar Bapak Guru akan membagikan LKPD-nya untuk berdiskusi lagi supaya anakku lebih paham lagi tentang bagaimana cara menggunakan loop dengan benar. Jadi, anak perhatikan di atas. Jadi pertanyaan sebentar ada 3. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik atau dari loop yang tadi anak sudah praktekkan? Kemudian yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Tadi aku menggunakan loop, pasti ada perbedaannya. Jadi sebentar dijawab. Kemudian anak dapat menyimpulkan apa kesimpulan yang kamu temukan dari percobaan tadi yang menggunakan loop dengan sederhana? Ya, sederhana. Jadi Bapak Guru bagikan dulu KPD-nya ya. Ya, bagikan KPD-nya. Silakan dikerja secara berdiskusi. Silakan kerja. Silakan kerja. Yang nomor bermana coba? Ya, silakan kerja ya. Silakan anak-anakku berdiskusi tentang percobaan yang anak-anakku tadi lakukan tentang bagaimana membuat loop sederhana. Ya, silakan diskusi. Ya, silakan nak. Coba bandingkan. Tadi sudah menggunakan loop sederhana, jadi anak-anakku bisa membandingkan tulisannya. Apakah ada perbedaan lagi? Ada perbedaan itu? Menggunakan bahan sederhana. Silakan ditunjuk perbedanya, ya. Jadi sebentar anak-anakku langsung menunjukkan hasil ini di atas. Silakan, ya. Ya, bagaimana jawaban kedua?
2 sudah? Ya. Silakan. Tadi hasil percobanya bagaimana? Bagaimana hasil percobanya? Coba ya. Itu. Apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, silakan ditulis. Kalau ada perbedaan, silakan ditulis. Kalau tidak ada perbedaan, gimana? Kira-kira kalau sudah menggunakan urusan anak, apakah ada perbedaan? Ya, tuliskan artinya. Ya, silakan. Ya, sudah? Nah, kelompok 2 tinggal sedikit lagi. Nah, bagaimana sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, perwakilan kelompok lain di atas mempresentasikan hasil percobaan penerapan sifat-sifat cahaya di hadapan teman-temannya. Ya, dari kelompok 1 dulu. Siapa? Ya, Ali, silakan. Silakan dibacakan hasil percobaannya. Ya. Sedangkan tulisan yang terlihat di plastik lebih besar dan lebih jelas. Mengapa perbedaan itu terjadi? Salah satu sifat cahaya yang adalah dibiaskan apabila cahaya merabat dari zat yang kurang rapat udara ke zat yang lebih rapat air, cahaya akan dibiasakan mendekati garis normal. Jangan tanya dulu. Ya, saya kelompok lagi. Ya, saya baca ya. Kelompok 2, silakan. Nama percobaan. Ya. Percobaan penggunaan sederhana. Ya. Percobaan membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Kala-kala kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata air. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Kata kerja 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat pada plastik. Kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan pembiasan cahaya. Ya, jadi anakku tadi sudah melakukan percobaan tentang bagaimana menggunakan huruf sederhana. Jadi anakku juga sudah membandingkan tulisan yang asli dengan tulisan yang setelah menggunakan huruf sederhana. Ya, kemudian Bapak Guru mau tanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, ini apa? Percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan pembiasaan cahaya. Ya, ya, kemudian apa? Ya, silakan. Ya, Sultan Agung. Apa tadi? Adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ya, salah satu raja terkenal
Sebenarnya loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Kemudian percobaannya membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau loop untuk membuktikan pembesaran cahaya seperti yang tadi aku sudah cobakan dengan menggunakan loop sederhana. Kemudian Sultan Abu adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ya, Pak Guru bertanya lagi. Apa yang paling kalian sukai pada pelajaran hari ini? Ya, di sini tulisan agung. Di sini apa nak? Percobaan. Ya, percobaan. Percobaan tadi itu tentang loop sederhana. Ya, sederhana. Bapak Guru akan memberikan evaluasinya supaya Bapak Guru dapat mengetahui atau mengukur kemampuan aku yang tadi Bapak Guru ajarkan. Sudah paham? Ya, jadi Bapak Guru membagikan evaluasinya. Ini. Silakan dikerja. Bagaimana sudah? Ya, silakan kumpul dah. Silakan kumpul sepertinya. Bapak Guru memeriksa dulu. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu. Nah, sebelum Bapak Guru mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak Guru ingatkan kembali, kalau mau keluar rumah tetap memakai masker dan jangan lupa tetap jaga jarak. Jadi ingat, kalau sudah keluar rumah, cuci tangan pakai air mengalir. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anakku dan Bapak Guru. Ya, kelasnya kita doa dulu sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya, Bapak Guru akhiri pelajaran hari ini.